Terima kasih nih Mbak Wani, ya, Bapak Ibu sama-sama semua dong. yang di pengurus kita. Iya, pertama Pak. Iya. Saya masih kenyang Bu. Takut nanti apa ini mubazir ini. Oh iya, duduk semua teman-teman. Maaf. Dana, silakan duduk ya teman-teman. Mohon maaf. Ya Bapak Ibu terima kasih ya, terutama ini saya itu pertama kali kenal Prudensial itu heran gitu ya, herannya kenapa gitu. Kok yang leader-leader yang saya temui itu semuanya itu suami istri gitu, pasangan gitu. Nah, ini kayaknya suatu keunikan gitu ya. Makanya yang nggak pasangan suami istri yang saya temui teman-teman dekat itu, oh ternyata dia bukan Prudensial gitu. ini kekhususan yang saya amati gitu. Di tahun-tahun terakhir saya akrab dengan tim Prudensial ya. Ya berarti harus cari jodohnya sesama Prudensial. Ya. Itu sepertinya sudah jadi pakem ya Pak Indra ya. Dicontohin dengan leader-leadernya ini. Iya. Jadi mungkin maksudnya supaya kemana-mana itu enak ya Pak ya. Nah, terpantau ya, itu penting itu, terpantau. Iya. Nah beda ini, kalau saya dengan istri itu beda Bapak Ibu ya. Istri saya itu PNS, saya bukan PNS. Apa ya? Oh iya, sama-sama ASN. Oh iya iya. Istri saya itu aparatur sipil negara, sipil negara, saya aparatur swasta negara. Nggak nyambung. Iya swasta lah gitu ya, swasta nasional mungkin ya. Karena tadi dari profil saya sekilas itu, saya 15 tahun di swasta sebenarnya. 15 tahun dari 2007 berkarir di dunia medis sampai 2000 terakhir di 2023 bulan Mei. Jadi saya menyeberang ke rumah sakit pemerintah, tepatnya itu ikut lelang jabatan di akhir Desember 2022. Waktu saya terakhir di Jakarta di sini. Kenapa waktu itu tertarik menyeberang ke rumah sakit pemerintah? Ya waktu itu saya sebutkan aja wawancara terakhir dengan Pak Menteri. Tadi fotonya itu sebenarnya sebelahnya sama Pak Menteri. Saya crop. Jadi kalau itu Pak Menterinya ingat ini kualat ini orangnya nge-crop saya gitu. Apa mau jadi menteri gitu kan? Berani-beraninya nge-crop gitu. Itu sama Pak Menteri sebenarnya. Cuma kan karena saya waktu itu itu tadi kan slide bahan kuliah saya. Jadi saya nyambi dosen Bapak Ibu di salah satu program manajemen rumah sakit S2 di salah satu universitas swasta. Ya. Dari dulu sih saya suka nyambi, bukan saya ngelamar tapi mereka yang ngelamar gitu ya. Dok mau nggak ngajar gitu ya. Nah kalau dilamar itu kan rasanya kita punya, ya gitu ya Pak ya, punya posisi tawar tinggi gitu ya rasanya ya. Mau nggak mau terserah kita gitu. Wani piro, itu. Nah ini kan kalau Mbak Waninya bahasanya Wani piro gitu kalau mau ngajar. Jadi waktu di Jakarta juga gitu, saya kan dari Deso ya. Karir di Jogja itu 10 tahun tambah 4 tahun 14 tahun di Jogja. Dilamar juga ke Jakarta gitu loh. Tiba-tiba ditelepon ya. Dan yang ini nih komisaris saya ini belum kenal dengan saya waktu itu kan juga. Saya belum kenal dengan beliau gitu. Tiba-tiba telepon gitu ya. Tapi Dodo boleh saya hubungi, saya ada tawaran job di Jakarta gitu ya. Baru sekali ini saya ditawarin gini kan. Jadi sudah mulai menasional gitu kan. Jadi sebelum ditawar di Jakarta, saya sudah hampir deal di Bekasi, Kabupaten Bekasi. Kantornya di Jakarta juga, corporate-nya itu salah satu rumah sakit di Bekasi itu di Jakarta. Saya presentasi Jakarta. Waktu balik ke bandara di Halim itu, belum sampai ke Halim sudah di call sama ownernya lagi. Dok, ini tinggal dokter mengiyakan atau enggak loh. Coba bayangin seperti itu. Terus nggak nyampe seminggu ada tawaran dari Jakarta itu gitu loh. Ternyata tawarannya lebih bagus ya. Terus secara transportasi juga lebih gampang gitu ya, akomodasi dan lain sebagainya. Akhirnya rembukan sama istri, udah ambil yang di Jakarta. Enak banget ya bilang gitu ya. Mohon maaf Pak, ternyata saya memutuskan yang di Jakarta, bilang sama yang di Bekasi gitu kan.
gaya banget gitu ya, rasa. Iya betul. Waktu terakhir di Jogja itu kan saya di Bantul, itu memang apa ya, rumah sakit pertama, saya direktur pertama di situ waktu itu. Nah waktu itu juga nggak main-main, seleksi direktur di sana itu 2 tahun, nyari direktur nggak ketemu gitu, 2 tahun. Dan saya tahu siapa aja waktu itu yang diseleksi, itu sebagian besarnya senior saya, dirut-dirut dari rumah sakit, termasuk salah satu direktur dari rumah sakit tempat saya kerja sekarang. Itu nggak lolos gitu waktu seleksi direktur. Artinya kan saya punya apa gitu ya, ini kan boleh nyombong dikit gitu ya. Tepuk tangan. Gitu, jadi sama waktu di Surabaya juga gitu kan, pamit. Saya waktu di Jakarta resign. Jadi sudah berani resign tuh. Mentang-mentang udah punya apa ya, gitu ya. Udah tawar, rasanya nggak cocok lagi di sini, saya resign. Saya bilang sama istri kan, mau resign minggu depan. Ngapain minggu depan? Besok aja langsung gitu katanya. Udah telepon sekretaris, besok Mbak resign gitu kan. Resign. Sebenarnya 3 bulan sebelum resign itu dari Surabaya juga udah nawarin tuh, coba bayangin tuh. Datang ke rumah di Jakarta ini. Ownernya dari Surabaya tuh Dokter Widodo mau ketemu gitu. Datang ke rumah, dia sempat banjir waktu itu ya di Bekasi itu kan, tolnya kan langganan banjir tuh. Yang apa? Pemalang apa? Tol apa itu? Kalimalang yang ke sana itu ya. Langganan banjir tuh, malam-malam dia sampai jam 11 ke kontrakan saya gitu. Nawarin kerjaan di sana, loh saya masih terikat kontrak Pak di sini. Begitu tahu saya apa, dia telepon lagi gitu. Nah waktu itu saya udah bisa minta tuh, saya mau gajinya segini. Terus saya mau cuma dikontrak maksimal 3 bulan. Coba bayangin, orang pengennya mau dikontrak lama-lama ya. Saya bilangnya 3 bulan. Terus syarat ketiga, saya nggak boleh ditahan. Makanya saya cuma pengen paling lama 3 bulan. Karena saya lagi seleksi direksi Kementerian Kesehatan waktu itu. Nah, saya lihat komposisinya di seleksi lelang jabatan direksi waktu itu kan ada 300 orang yang lebih. Yang lolos itu cuma 60 orang. 60 orang saya lihat yang di swasta itu cuma sekitar 4 orang, nggak nyampe berapa persennya gitu ya kalau dari 60-an orang. Kayak SMBT ya? Rata-rata dari BUMN Bapak Ibu. Nah waktu itu dikumpulin, pertama kali landing ke berbagai rumah sakit yang sudah dialokasikan, lagi landing kemudian kita dikumpulin secara Zoom sama pejabat kementerian itu waktu itu, terus ditanya mau kalian apa gitu. Ditanya gitu mau kalian apa gitu. Terus yang ngomong kencang ini dulu yang tim-tim kita yang direksi yang dari BUMN Pak, karena mereka ini merasa lebih lagi posisi tawar ya. Biasanya kami tuh langsung dikasih mobil katanya, biasanya kami dikasih rumah ini, ngomong semua gitu kan, biasanya gaji kami segini minimal gitu ya. Setelah itu nggak pernah dikumpulin lagi Pak. Karena pemerintah itu ya kita tahu selama ini konsepnya pengabdian gitu ya, ASN ya pengabdian gitu ya, mau gajinya mohon maaf pagi siang kerja gitu, ada apa namanya itu mungkin agak tersinggung ya. Ini teman-teman kita nih yang saya ajak sekarang ini ASN. ASN ini. Nah, mungkin Bapak Ibu baru sekali ini ketemu tim rumah sakit ASN ya. Iya kan bener ya. Nah, coba tunjuk tangan nih tadi yang ASN tuh. Nih Mbak Aini itu udah berapa lama Mbak ASN-nya? 2023, Mas Doni juga sekitar itu. Ini ASN muda gitu ya. Iya Pak, sekarang bening-bening Pak. Kalau dulu enggak ya Pak ya? Jadi saya memang terus terang agak vulgar sedikit Pak membandingkan dulu sama sekarang, karena istri saya juga ASN ya, ASN murni gitu. Sekarang tuh beda, memang beda. Termasuk sekarang itu teman-teman ASN tuh mau jalan-jalan gitu Jakarta. Kalau dulu lu yang butuh gue gitu, gue di sini gitu kan, masyarakat gitu kan, pasien. Saya waktu landing pertama kali di Suraji itu juga gitu Pak, dokter-dokter tuh ngomong, ngapain kita berteman sama Prudential gitu ya, kita udah banyak pasien nih, pasien BPJS gitu ya, nggak perlu kita promosi, udah seabrek-abrek sampai muntah nih apa pasien jadwalnya gitu kan, gitu Pak. 1,5 tahun tuh saya di sana. Nah, saya tuh nggak dipercaya gitu, omong ini dari mana, direktur dari mana, nggak jelas gitu, karena mereka nggak tahu profil saya gitu, belum tahu aja gitu kan. Nah begitu kita lama itu prosesnya, ini ada teman-teman sebagai saksi di sini, 1,5 tahun gitu ya. Nah saya sengaja cerita profil saya ini karena saya bilang ke Pak Menteri waktu itu, kenapa kamu mau nekat berkarir di rumah sakit pemerintah? Saya bilang aja terus terang sama Pak Menteri waktu itu, mohon maaf Pak,
rumah sakit pemerintah itu jelek-jelek, saya bilang gitu. Memang gitu aja gitu ya. Nah, saya tujuannya baik, mau bawa nilai-nilai swasta ke rumah sakit pemerintah. Apa itu yang baik? Pengalaman pasien, Pak, pengalaman masyarakat yang selama ini saya juga klien dari rumah sakit pemerintah. Kita kalau merujuk pasien ya tahu sendirilah, minta ampun tuh nembus RSCM tuh saya harus telepon Prof Rina lah, Rinawati itu apa, Prof ini saya kirim pasien, ya bilang dari saya kata gitu, baru bisa nembus gitu. Itu susah banget gitu. Harus ada ordal Pak, harus banyak gitu. Nah sama, ini hari ini saya hadir, itu saya bilang sama tim sales kami, pokoknya saya mau, ini tim sales ini Bu, Bapak Ibu, baru tahun ini saya akuisisi tarik ke bagian saya. Jadi sebenarnya di bagian direktorat lain, cuma saya kan agak gemes gitu ya. Kalau di swasta itu saya kan dulu di road kebanyakan. Sekarang saya hanya ngurus di pelayanan Pak. Tapi kan produk jualan di pelayanan nggak laku-laku, gimana rasanya? Ini saya udah sedia banyak nih kue warung ya. Ada jual kue pie, kue ini. Nggak laku Pak. Saya kan yang jagain warung kan mangkel gitu kan. Argo jalan terus nih gitu kan. Argo jalan terus, nggak laku-laku gitu kan. Udah. Saya bilang sama dirut saya mau tim salesnya masuk ke saya sekarang, tim saya gitu. Dan saya harus ikut sekarang. Supaya apa? Saya bisa, ya bukannya jemput bola, saya bisa meng-share pengalaman kita di pelayanan integratif dengan tim pemasaran. Intinya gitu. Supaya apa? Ya supaya jualan kita tuh nggak kayak kecap itu Pak. Jualannya nomor 1 tapi ternyata enggak, nomor sekian lah. Nah itu. Jadi saya justru kebalikannya nih, tadi Bu Nadine bilang sama Bu Amel bilang, saya justru yang sangat berterima kasih diberikan panggung nih oleh Bapak Ibu di sini. Kenapa? Karena pada intinya kita ingin membantu Bapak Ibu semua. Dasarnya itu saya bilang ke beberapa komunitas yang lain yang kita hadiri, maksud kita sekarang adalah promosinya itu membantu. Karena selama ini saya di swasta tahulah cara mainnya teman-teman swasta gitu ya. Pokoknya pengalaman pasien itu kita berikan yang baik waktu di swasta, tapi masalah kecanggihan, kelengkapan, kehebatan dokter-dokternya, saya boleh katakan di Suraji itu, ya kalau mau ditandem itu nanti Bapak Ibu kalau boleh di sana bisa lihat langsung. Baru saja di bulan kemarin kita dapatkan penghargaan level Asia, hampir 100 tahun usia kita ya, ini rumah sakit tua aslinya. Baru pecah telur kemarin kita dapat penghargaan Initiative of the Year untuk bidang kesehatan dan wellness sekaligus. Health and Wellness Initiative of the Year 2026. Kemarin terima di Singapura, ya kita langsung dapat 2 penghargaan. Smart Hospital of the Year sama Health and Wellness Initiative of the Year. Ya. Rumah sakit sekelas RSCM Sarjito yang di Jogja itu belum dapat Bu. Dapat di Jakarta yang dapat tuh yang langganan kita, harapan kita kanker Harkit ya oke lah, dia bagus ya unggul, tapi kita nggak bisa bayangin tuh, kami juga terkejut ya gitu di rumah sakit di pelosok Klaten gitu ya. Enggak sih, saya kalau di ini tim aja, kerja tim ya, cuma kan kita cuma dorong aja gitu ya, kalau nggak mau dorong ditendang gitu kan istilahnya. Nah gitu aja ya kita cuma gitu kerjanya kan. Nah ini saya sebenarnya waktu awal-awal dengan tim marketing itu juga kita nih kayak dapat apa ya, genetik yang kurang bagus mungkin ya, namanya kok Suraji gitu ya kan, pusing itu. Kemarin kita ada relawan tuh grup, dia bilang Suryadi OTW Pak Dir ke rumah sakit Suryadi. Oh ya terima kasih, ini masih bulan Syawal, Suryadi, Sugeng Riyadi. Selamat Lebaran gitu ya, masih ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, oke ini. Nah kita sebenarnya bahkan dibandingkan Jogja itu sebenarnya untuk mencapai Klaten itu yang sekarang posisi rumah sakit Suraji itu, saya boleh katakanlah itu jauh lebih affordable dibandingkan untuk mencapai rumah sakit Jogja. Kenapa? Karena kalau nggak lewat bandara yang di Adi Sucipto itu, waduh, saya aja udah sangat jarang sekali sekarang lewat YIA, Yogyakarta International Airport itu saya selalu langganannya ke Solo. Karena sekarang dari rumah saya itu sebenarnya kalau terusan itu cuma 1 jam karena masuk tol. Kalau ke YIA 2 jam, 2,5 jam.
Sekarang Klaten itu sudah banyak pemberhentian kereta api eksekutif dari Jakarta. Itu 6 jam, Bapak Ibu. 6 jam kalau kita mau ke YA itu sampai Jakarta juga sekitar itu 5-6 jam persiapannya dari rumah. Kalau kereta api kan kita mepet-mepet 5 menit masih bisa lah gitu. Transportasinya saya sendiri merasakan, kan saya udah pernah kerja berapa sekian tahun di Jogja dibandingkan dengan Klaten jauh lebih nyaman. Transportasi saya sendiri ya dari rumah ke Klaten itu banyak jalan tikusnya, dan jalan tikusnya kalau di Jogja tuh bukan kayak di Jakarta Bapak Ibu. Klaten, bukan, enggak, kalau di sana tuh tikus gede, tikus god. Artinya jalannya bagus-bagus gitu. Kembali, Jogja itu terkenalnya jalan-jalan tikusnya bagus-bagus. Silakan aja mau pelosok gitu ya. Itu bisa revisinya 3 kali setahun Pak. Bolong-bolong gitu sebentar diperbaiki gitu ya. Nah, kita ada 30 menit dari Bandara Adi Sumarmo, itu cepat karena sudah langsung tol, pintu tol keluar tuh sudah bandara gitu. Jadi benar-benar cepat. Terus kalau dari JA kami tidak menyarankan lama, kecuali memang mau plesir gitu ya. Mampir dulu Jogja segala macam gitu ya. Nah, Solo. Terus kalau mau daerah wisata, starting dari Klaten itu banyak sekali. 20 menit sudah Prambanan ya, 20 menit lagi Malioboro gitu ya. Nah, orang kurang banyak tahu bahwa Klaten itu adalah salah satu sentra kuliner yang paling dicari sebenarnya. Bahkan sebenarnya aslinya dibanding Jogja, karena orang Jogja malah ke Solo, ke Klaten. Ke Klaten. Kuliner ke Klaten. Ya, seperti itu. dan orang Klaten ini nggak suka malak Bapak Ibu. Saya karena bukan asli warga Klaten bisa bersaksi sendiri, nggak malakin gitu loh. Coba mana ada misalnya kita masuk ke daerah kolam renang, kalau di sana namanya tuh Umbul, spring water ya, kolam renang alami itu biaya masuknya cuma 10.000, berendam dari pagi sampai sore puas itu, dan kolamnya itu kolam terapi, sudah mineralnya ya macam-macam Pak mineralnya. Bahkan salah satu daerah kolam renang alami itu sudah pernah ditawar oleh investor Singapura, tapi nggak dilepas sama mereka. Karena menganggap itu luar biasa gitu potensinya. Nah, ini yang kita tidak dapatkan di daerah Jabodetabek Bapak Ibu. Teman-teman di daerah Jabodetabek itu udah biasa kalau namanya tindakan radiofrekuensi untuk terapi nyeri gitu ya. Ya berapa di sini kita bisa klaim, ya kan? Apa dapat 30 juta gitu? Ya, di Klaten 20 juta bisa Bapak Ibu. Jadi itu masih bisa buat susu apa, mau jalan makan sepuasnya, tiket gratis semua, gitu kan, plus keluarga, apalagi. Dan ini kita sudah coba ada pasien dari Medan, dari Semarang, dari Purwokerto. Ini yang Semarang, ini dibawa besok 1 LF itu 8 apa 12 orang, hanya untuk RFA, sekalian wisata kuliner gitu. Nah, jadi memang karena kita kan baru juara kemarin. Wellness ini kan kebugaran, jadi bagaimanapun keluarga pasien itu juga akan kita treat gitu sebagai orang sehat gitu ya. Dan ini kami sampai bingung gitu, apalagi nih ya kok murah banget gitu. Saya aja bingung, waktu saya tinggal di Jogja itu kan masih lebih mahal sebenarnya, Jogja lah ya. UMR Klaten itu sedikit lebih tinggi dari Jogja. Saya kasih gambaran aja, karyawan kami itu paling murah gajinya 6 juta. Saya waktu ngemis-ngemis di Jakarta itu minta dokter umum saya minta gaji 12 nggak dikasih, paling tinggi di sini 8 juta. Saya nangis aja dalam hati ini, keterlaluan nih. Saya waktu di Bantul minimal saya minta gaji dokter umum saya 10 juta gitu. Jadi saya nangis nih waktu di Jakarta, wah payah ini. Karena apa Bapak Ibu, di sini tuh karena kompetisinya luar biasa. Kalau lu nggak mau di sini udah kita cari yang lain, banyak kok. Itu yang luar biasanya, susah di sini gitu. Bapak Ibu dengan perjalanan hanya 6 jam ini, kereta api yang sangat nyaman, bawa pasien, bawa keluarga, kami sangat menyarankan, ya mau nggak mau saya pede sekarang. Dengan harga yang sangat kompetitif, mudutan keselamatan pasien itu karena kita rumah sakit kelas A, dengan 24 kompetensi dokter subspesialis, 90% kita itu subspesialis, di mana kita ada satu orang dokter aja, saya contohkan, itu dokter angkatan pertama nomor urut 001 di UI, subspesialisasi khusus bahu aja, bahu sampai siku. Itu dia urutan NIM-nya 001 di UI.
Dia sudah velo juga sampai ke Mayo Clinic. Itu usia berapa, Pak? Masih muda banget, Pak. Di bawah saya. Ada lagi dia berguru sama masternya endoskopi bedah tulang belakang di Korea, penemu endoskop. Yang endoskopi ini itu jauh melebihi mutu endoskopi produksi Eropa. Dokter siapa saya lupa di Korea. Ada dokter bedah tulang kita yang khusus tulang belakang yang saat ini baru bisa dilakukan itu di Karyadi, di Jogja aja belum ada. Dan kami untuk biportal endoskopi spine surgery itu baru di kita. Itu luar biasa. Dan pasiennya sepulang kalau memungkinkan sehari saja bisa pulang gitu. Dan bisa langsung kemana-mana gitu. Ya. Nah untuk pasien ini banyak kita sudah banyak. Karena apa? Kan orang takut tuh kalau operasi ya, dengar ya. Takut. Kayak apa sih? Ternyata pasien-pasien yang ini mereka cerita lah, nggak terasa apa-apa, tahu-tahu udah bisa jalan aja gitu loh. Kalau tanya harga lagi, aduh, saya perbandingannya gini, di Jabodetabek itu Pak Sus kan dulu di Jakarta itu. Dia itu, waktu di Jakarta, dia kasih lihat bilnya, 500 juta. 300 juta minimal. Di Klaten, aduh saya malu ya lihatnya. Tapi Bapak Ibu buktikan aja lah sendiri besok. Saya sampai pusing mau masukin apa lagi nih ya. Mau makan sampai muntah gitu ya. Mau jalan-jalan kemana gitu ya. Sampai pusing saya itu. Saking apanya ini. Ini apa paketnya. Kan sekarang isunya asuransi itu masalah repricing ini sangat luar biasa ya. Pak Ibu punya klien. Ngomong sama klien gimana supaya nggak naik ini besok bulan depan. Adik saya aja kan pro juga, adik saya bro yang di Tangerang ini dia bingung repressing, ya aku udah 2 kali kan. Mau lepas juga bingung kan gitu. Ini kan isu yang paling utama. Bapak Ibu dengan ini nih, nah, kami bisa sangat bantu sekali gitu. Ya, kalau akreditasi udah nggak usah ditanya lah gitu. Nah ini janji kita sekarang 24 jam. Ya, oh mau dipoto? Ya Bu, selamat. Oh, saya kira saya GR ya berarti ya. Ini aduh, over confidence-nya kayak gini nih ya. Saya kira mau moto saya tadi ya. Ya, silakan Bu, silakan. Ya. Oh ya, sip. Ya. Nah, ini medical advisor 24 jam. Ya. Boleh dicoba lah pokoknya. Escort jika ini. Nah, ini kan red carpetnya ya Bapak Ibu ya. Kami memang harus anjurkan. Escortnya pokoknya apapun Bapak Ibu nih ya, mau nemani makan, ngopi apa nyoto di sana ya. Kami ya menyarankan kalau mau kliennya apa ya harus lewat inilah ya. Karena kan namanya di sana itu macam-macam, pasiennya kita masih macam-macam. Ya, kalau lewat sini insya Allah terjamin lah. Gitu. Oke. Nah kita jamin sekarang juga udah banyak buktinya apapun kliennya Bapak Ibu itu free upgrade ya, 1 level. Level kita sekarang sampai Presiden Suite sekarang. View-nya Merapi. Kalau lagi beruntung itu dapat Gunung Kembar. Gunung Kembar itu kan Merapi sama Merbabu kan kembar itu. Nah, cuma kalau lagi cuacanya bagus itu bisa dapat 2. Ya dari ini. Gunung Kembar. Silakan Pak. Untuk asuransi atau pribadi dok? Kalau asuransi mesti Pak. Langsung. Intinya gini Pak, Bapak Ibu bisa request. Karena apa? Ya kami kan, saya bilang ke tim kami sekarang, selama kelas di atasnya masih kosong, Bapak Ibu request, saya kasih Pak. Ya, beberapa kali saya di grup itu ngomong gitu, kasih aja, ngapain daripada kosong gitu kan. Nah gitu aja. Kosong isinya tahu nggak Bapak Ibu? Kosong kemarin kita sempat kosong lama, di situ jadi kandangnya burung hantu Bu. Burung hantu asli gitu loh. Saya udah ditangkap satu, datang lagi loh, ini udah beranak pinak gitu ya. Tapi itu kan bagus ya, alami ya. Nah kalau yang suka lah ya.
Ya di luar, karena ya itu salah satu kelebihannya Klaten tuh masih ada yang kayak gitu Bapak Ibu. Ya. Nah one stop service ini ya, nanti kita ya, pokoknya itu males-males aja di sana staycation ya. Kemarin ada yang ulang tahun tuh, ngundang ke kamar ya, kita bergiliran dari jam kayak udah open room, bukan open house gitu ya. Open room, ulang tahun gitu. Iya, dia udah umumin, Pak Dir, saya tunggu ya, saya buka open room dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam nih. Wah ya Bu, siap. Saya datang jam 2 kemarin di sana. Seru ya, betul seru. Itu bed yang itu ya buat penunggu ya sebelah kiri. Ah ya, betul. Ada penunggu. Yang ini suite ya. Pendamping. Pendamping ya, pendamping. Ya. Ada suara nggak ada orang. Nah kalau yang kita ini sudah apa ya? Sekarang kan eranya teknologi smart ya, smart home nih, smart room ya, udah. Tapi memang masih terbatas. Misalnya buka tirai itu udah bisa, ya perintah aja gitu, udah pakai perintah aja kan. Toiletnya itu udah bisa di otomatis semua gitu, mau panas dingin. Oh bisa otomatis gitu ya? Ya. Kalau kancing dok, Ya. sama ada selera bisa. Ah ini udah. Ini udah full. Kalau mau masak di sini udah full, kitchennya juga udah full ya Bapak Ibu ya. Di Jakarta Dan belum ada dok yang gitu. masa belum ada? Wah memang waktu saya di tempat saya sih nggak ada waktu yang tempat saya di Jakarta Timur ya. Nah ini juga ini suatu fasilitas juga ya. Ini untuk pendamping dan sebenarnya di luar ini kita juga udah banyak tenan. Artinya kita free mau sesuai budgetnya ya. Yang penting sesuai budget, mau makan apapun bisa gitu di sana. Oh jadi kalau yang sekarang kita ada tuh dok apa namanya Brewell itu kita nggak dikasih lagi makan pendamping. Oh ini dikasih gratis ya dari rumah. Iya. Tetap diberikan. Tetap diberikan. Berapa kali? Ini 3 kali biasa. Oh, 3 kali. Iya. 3 kali. Buat wanita. Iya. Itu berarti bentuknya voucher ya dok ya? Ada yang nanya nih dok. Ah, Enggak. silakan. Tadi yang nanya siapa? Nih, sweet room. Ah, Pak, gimana Pak? Kalau yang kurang ya. Sweet room katanya semua pakai Google ya dok. Iya. Yang Presiden Suite. Ya. Pada ngerti nggak pakai Google? Pada diem aja. Itu Kalau- loh yang halo, iya, halo kalau- Google, buka tirai, ntar buka sendiri. Iya. Gitu loh. Kalau yang Kan? Pak itu di Klaten loh Pak. Apa nggak malu-maluin orang Jakarta nggak tahu nanti kalau datang Klaten. Tapi jangan khawatir, kita nggak mau Pak. Nanti bisa disetting manual. Maksudnya kalau nggak paham itu ya udah kita matikan gitu. Ya. Nah kalau masalah peralatan nggak usah ditanya lah ya Bapak Ibu ya. Bahkan kita sudah bisa operasi jantung ya. Selamat semua, alhamdulillah kemarin. Dan yang terakhir itu kita sudah bisa melaksanakan operasi bedah otak terbuka. Sebenarnya bukan terbuka, cuma dibolongin setengah senti. Itu operasinya dalam kondisi sadar Bapak Ibu. Sambil gitaran, pasiennya sambil gitaran, sambil pegang gelas. Yang untuk pasien Parkinson, kondisi sadar. Begitu cek dokter injeksi langsung sembuh. Videonya kita bawa nggak sih? Nanti mungkin lain kali bisa. Nanti diposting di grup aja ya. Video-videonya kita udah koleksi banyak itu. Ini memang luar biasa. Baru bisa di Surabaya dan Jakarta. Jakarta nggak banyak juga. Operasi itu baru bisa di Surabaya, Jakarta dan Klaten. Jogja belum ada yang bisa. Ya, Mbak. Bapak saya dulu Parkinson almarhum. Saya belum tahu kan waktu itu 2012 dan belum ada waktu itu. Kalau itu sudah ada, wah saya senang gitu. Bapak saya sembuh gitu ya. Padahal pakai obat tuh susah sembuh Bapak Ibu. Operasi aja ya sudah langsung sehat gitu. Pakai Ya. room bisa di cover nggak? Nah tinggal gimana nih, monggo itu kali itu. Bagi nasabahnya yang sudah sepuh atau sekarang Iya. orang sepuh aja. Yang muda yang kayak gini tremor banyak. Nah. Akhir bulan. Iya. Akhir bulan. Akhir bulan. Bisa di cover. Ya. Bisa dibantu. Ya kalau ini udah mainan rutin kita lah ya, yang serangan jantung apa itu kan ada golden period. Bahkan dokter kita sendiri waktu itu dia cuek ya selamat gitu ya, udah diambang kematian tapi alhamdulillah selamat gitu ya, ini banyak. Dan
ada satu lagi di slide ini kita nggak publish ya, stroke. Jadi di Klaten itu terkenal untuk stroke ya, yang non perdarahan itu 100% sembuh pulang, 100%. Dan itu memang impactnya kita dapat setiap 3 bulan sekarang penghargaan internasional gold standar untuk penanganan stroke, internasional juga levelnya. Asosiasi Stroke Internasional kita dapat per 3 bulan gold. Paling tinggi memang apa ya, saya lupa di gold, platinum kalau nggak salah. Kita karena belum komprehensif, kurang apa gitu yang stroke itu, kita masih di gold, tapi kita konsisten dapat gold itu. Dan 100% pasiennya pulang yang stroke non perdarahan. Karena kita sudah ada namanya tuh, kalau kita tahunya code blue ya, kode blue, code red. Nah, kita ada code stroke. Jadi code stroke itu di bawah 2 jam itu udah harus diintervensi, Pak. Itu yang menyebabkan kita sembuh dengan paripurna, betul. Nah, ini tim-tim kita, Pak Dirut kita ini juga luar biasa. Dr. Sulardin Ratumi ini dia indeksnya, beliau ini selain klinisi, beliau juga ini sebagai researcher, peneliti lah. Peneliti. Beliau bahkan sudah menerbitkan patennya itu nggak dinikmati sendiri, diserahkan universitas ya, UGM dalam hal ini, terus dipakai sekarang untuk inovasi di Panggul gitu ya, Panggul. Beliau ini udah banyak pengalamannya dan beliau ahli itu mengganti lutut separuh. Pak Ibu mungkin tahu tindakannya TKR, total knee replacement ya. Beliau ini salah satu ahli yang sangat jarang yang bisa melakukan hanya ganti sebagian. Namanya partial replacement gitu ya, untuk lutut. Artinya bisa mengoptimalkan, tentu secara biaya lebih murah lagi karena tidak total gitu. Ya betul, separuh. Separuh harga separuh ya. Ya. Ini Maksudnya Separuh. tergantung yang atas bawah kan? betul Pak, tergantung mana yang pasti paling bagus gitu. Bisa atas, bisa bawah. Iya betul. Atas bawah. Iya betul. Kalau di Jakarta 1 paket loh. Ini yang Nah, ini yang Dr. Hastomo ini yang tadi saya bilang, dia nomor urut 1001 subspesialis di UI. Dia nomor 1. Ini orangnya sangat disiplin ya. Dia nggak mau pasiennya telat, intinya gitu. Dia juga nggak pernah telat gitu. Makanya dia orang yang paling disiplin. Dr. Hastomo, betul. Ini yang paling muda, bahkan yang paling muda dan yang paling baru lulus yang pertama. Gitu. Nah, kalau ini yang tadi yang berguru sama inovator endoskopi Korea tadi itu, saya lupa namanya, Dr. Prahesta. Ini spine. Ya. Ini Dr. saya lupa namanya, Dr. Suci. Dr. Suci ini ahlinya itu tangan juga. Tangan juga. Ini umum. Ini lagi sekolah sekarang, subspesialis ortopedi anak. Jadi khusus anak nanti ada kita ya. Kalau ini hip and knee, panggul dan lutut. Beliau ini juga ahli di stem cell. Jadi sudah biasa injeksi di lutut untuk orang-orang yang mengalami pengapuran sendi. Gangguan sendi. Di cover. Di cover. Cover nggak Pak? Saya nggak apa lah. Indikasi medis di cover. Ya, yang penting indikasi medis ya. Nah, Ada diagnosa medisnya di cover. ya. Stem cell Baru prudensial loh ya. baru prudensial ya. Wah, itu luar biasa itu. Ya. Nah, yang paling sering yang lebih aman lagi selain stem cell itu sklerom. Ini lebih sering lagi kita paketnya. Sklerom itu adalah bahan penumbuh stem cell alami. Jadi aslinya, oh Ibu ya, berapa Bu? Berapa nih cerita? 269. Kok mahal banget tuh? Enggak, itu yang sklerom apa stem cell? Stem cell. Mahal banget ya. Ya. Iya Pak, betul. Betul. Hah? Nah, apa kita cuma 6 jam aja, Ibu hanya spare masalah waktu itu aja ya 6 jam. Tapi anggap aja plesir gitu kan kelihatan. Nanti 2 tahun lagi saya stem cell. Iya. 30 sampai berapa juta, tapi nggak sampai 100 juta. Pakai sampai selesai. Kalau yang sklerom itu cuma 6 juta. 4 kali suntik, tapi juga efeknya sama. Efeknya bagus, ya. Efeknya bagus. Sekretom. Kan kalau efeknya itu sekretom maupun stem cell itu fungsinya adalah regenerasi, Bu. Peremajaan. Nah, ya, anti aging. Sekarang yang sudah resmi lagi itu bedah plastik.
bedah plastik bisa. Ampun. Bapak mau coba Pak? Karena ini terus terang belum ada pasiennya Pak. Kalau yang bedah plastik Pak, saya jujur aja. Kalau yang kosmetik dan bedah plastik ini belum ada pasiennya terus terang. Kalau Bapak, kalau bicara endorse boleh lah, nanti kita omong-omong itu. Iya. Nanti kami anjurkan Bapak Ibu sebelum ke sana, mending nanti coba dulu produk kami yang ini, saya lampaui sedikit ya. Gini dok. Nah, ini Bapak Ibu. Masih dalam kunjungan ke sini. Iya. Kita itu rencana ada woro-woro Iya, iya. di Jogja. Iya. Nah Jogja Solo itu kan dekat. Iya. Kalau harganya pas, kita urutkan hasilnya. Bagus. Iya, setuju. Ya. Datang sini, laho-laho, langsung dapat pasiennya. Ya. Boleh. Nah, udah ini misalnya sebelah sini. Bisa nggak? Jadi Ya. pada waktu kita datang 2 hari. Bapak siapa Pak namanya? Mohon maaf. Pak Rudi, kalau boleh tahu umurnya berapa Pak sekarang? 60 beliau. Pak, 60 Pak. Umurnya sisa berapa Pak? ini saya kan juga nasabah Pru Pak. Kan dihitung gitu Pak. Kan dihitung sisanya berapa untuk pewarisan nih Pak. Nah, saya anjurkan ini Pak, tes ini Pak. Bau ya, bau sama Dokter Astomo itu luar biasa beliau. Nah, saya anjurkan kalau Bapak Ibu peduli tadi tentang pewarisan generasi ya. Oh ya Ciromi. Cek ini Bapak Ibu. Pengen tahu usianya sisa berapa ya dok? Usianya sisa berapa ya. Tapi nanti gimana, takut ya. Nah, itu teknologinya sekarang kalau sudah tahu sisa umurnya berapa, ternyata umur itu bisa kita perpanjang. Tuh, luar biasa kan? Umurnya di top up ya, Umurnya bisa di top apa? Ya, ini baru ada di tempat kami di Jakarta, udah ada ya beberapa ya. Contohnya di Kalbe, Prodia ya, tapi yang di Jogja dan Klaten ini baru kami. Ini bisa untuk, saya udah tes yang pertama yang 9 juta itu saya tahu. Saya alhamdulillah tidak punya risiko kanker apapun. Tapi saya punya genetik gangguan pencernaan dan itu sesuai dengan apa yang saya alami selama ini. Ya, suka mules-mules gitu, ini kenapa gitu ya. Ternyata saya itu betul ada hubungannya. Terus misalnya, saya misalnya kalau lari itu kok susah kurus ya. Ternyata itu bisa dideteksi. Jadi saya nggak cocok olahraga lari, cocoknya diet Pak. Cocoknya pengaturan makan. Iya. Itu secara umum itu, betul ya. Itu lari dari kenyataan kali. Iya. Nah, kalau tes genetik ini Bapak Ibu benar-benar tahu. Bahkan kan kalau dokter itu nasihatnya umum ya, tidur yang cukup, tapi berapa jam, olahraganya apa, minum obatnya apa. Kalau ini itu sangat spesifik Bapak Ibu. Orang sama-sama minum paracetamol belum tentu hasilnya sama gitu. Nah, ini seperti ini tadi. Kopi saya jadi tahu dosis kopi saya tuh ternyata cuma boleh sehari 1 cangkir aja. Nah, sampai seperti itu. Bisa dijaket sendiri. Kenapa Ibu? Ngeceknya. Lekar. Kalau kita buatin paket bisa nggak tuh? Kata ahli kita itu katanya yang penting ini tidak tidak masuk catatan medis gitu. Karena kalau catatan medis, nah kalau ini bisa diatur, monggo Bapak Ibu. Kan tadi saya bilang kita harga kita ini luar biasa. Kalau mau di cover apapun, itu tinggal kita bicara nanti paketnya seperti apa gitu. Ya. Nah, ini Genome Age itu ya. Nah, yang luar biasa ini belum muncul ya publishnya, tapi baru mendarat sekitar 3 bulan kita di sini, yaitu tes gen bakat selingkuh. Itu bisa di kita, baru satu-satunya. Buat calon mantu ya. Nah, ini buat calon mantu. Calon mantu. Kalau Bapak Ibu mungkin risiko kan kalau mau cek. Buat calon mantu aja gitu. Gen selingkuhnya bisa dihitung loh.
Itu harganya cuma 3.500.000, bener ya? Terakhir 3 juta aja Bapak Ibu. Sudah sama konseling, sama ahlinya, sama psikiater dan konselor genetik. Gen selingkuh. Ya. Ya. Ini dok ya? Ini. Oh sudah muncul ya? Nih, ini ada keterangannya. Ya. Kalau untuk calon pengantin ini murah saya kira ya, murah. Ya. Kalau satu, jangan dapat itu. Jadi ini untuk berlaku untuk secara umum ya Bapak Ibu ya, bukan hanya selingkuh. Masalahnya kan kalau selingkuh kan nggak resmi tuh. Kalau yang resmi apa? Poligami misalnya. Itu juga ini sama. Nah, monggo silakan. Ya. Nggak ada. Ada satu lagi mungkin sebulan atau 2 bulan lagi kita launching untuk bakat orang dengan gila, gangguan jiwa. Ya, itu kita udah bisa deteksi ya. Kan itu bagus Bapak Ibu untuk menjaga keturunan lah ya. Kita cek ini. Belum ada. Masalahnya belum ada yang berani. Saya juga belum berani. Kan harus inform concern dulu sama istri kan. Nanti kalau harus tanya dulu, saya tes. Tapi kalau kedeteksi kita harus ada apa dulu nih, perjanjian nih. Mau ngapain nih kita. Gitu harus dulu. Kan karena tujuannya sebenarnya baik Bapak Ibu. Manfaatnya apa? Manfaatnya ini kan. Nah, bukan berarti kalau kita ada gen itu kan tergantung kita mau sesuai gennya atau enggak gitu loh. Kan kita sebenarnya punya bakat mencuri gitu kan. Tapi kita mau jadi pencuri atau enggak gitu kan. Cuma kita aja nentuin gitu. Tapi kalau kita udah paham, ya kita bisa kita intervensi ya supaya tidak terwujud. Ya pasangan kita udah tahu. Jadi ya tolong jaga aku gitu ya. Saya gitu. Ya kayak beliau itu ya Pak ya, jadi satu tempat kerja gitu ya Pak ya. Itu kan bagian dari ini gitu. Nah, ya ini juga kita sudah hitung Bapak Ibu. Dengan paket harga kita yang benar-benar affordable itu kami lagi dealing ini dengan tim kabupaten kami ya. Jadi kami itu juga intens sekarang. Nanti di bulan Mei insya Allah ada peresmian Klaten Health Tourism Board. Jadi lembaga tingkat kabupaten khusus untuk ngurus wisata kesehatan ini. Nah itu kita sudah tawarkan sama investor ya. Bahkan mereka sudah kirim. Kita akan punya resort rencananya di daerah-daerah Umbul itu, di mana yaitu bangsal kita nanti di sana. Pasien di situ, nanti dokternya aja yang visit ya, dan lain-lain. Jadi benar kita nyontoh kayak di negara tetangga kita sebenarnya. Ini sangat affordable untuk kita terapkan dalam paket insurance gitu misalnya. Baik transportasi, kulinernya atau paket-paket wellness yang lain itu sangat memungkinkan. Saya kasih gambaran aja misalnya dengan tarif kami yang sekarang itu saya bilang ke tim product development kami, ya kamu buat dok, ini 10 sampai 30 juta, coba bayangin, spare itu yang bisa kita treat buat ke kliennya Bapak Ibu semua untuk mendapatkan paket-paket yang nggak didapatkan di tempat lain. Saya terus terang bilang aja, dengan paket kita yang basic aja itu yang teman-teman yang belum baru pertama kali kita paparkan, kok bisa ya kasih tawaran seperti ini gitu ya. Bok yang biasa aja udah wow gitu loh. Gitu. Nah, ini kekuatan kita di sini sekarang. Termasuk pendamping ya dok ya? Iya. Bukan pasien aja ya? Iya betul, pendamping. Di Indonesia cuma gitu. Iya. Rumah sakit lain nggak ada cuma pendamping. Kalau di Malaysia sih udah biasa, karena saya beberapa kali kan teman yang Malaysia juga udah kesini, kami bisa nawarin resortnya itu free 1 bulan. Coba bayangin, terapi cancer 1 bulan di sana, untuk hotelnya free di resort tempat wisatanya gitu. Tiket langsung dibeli pasien dulu. Boleh reimburse, boleh. Paket by escort kita juga bisa, nanti dipesanin ya. Terus ini yang paling penting. Sekarang saya sering roadshow dengan teman-teman marketing. Salah satunya tujuannya untuk ini Bapak Ibu, mempromosikan second opinion kita. Kenapa? Ya kami juga dengar dari tim-tim agent bagaimana mereka kurang akses terhadap hal ini, di mana provider atau fast yang ada di tempat itu memang juga terbatas. Akhirnya mereka nggak punya kemampuan second opinion ini. Kami membuka
ini karena ini juga berdasarkan masukan pasien-pasien di Suraji. Loh, kami kok baru tahu ya ada rumah sakit yang jujur ya, mereka bilang yang jujur, yang transparan, murah. Saya kalau dibilang murah sekarang agak sensitif gitu. Yang harganya cocok gitu ya. Gitu. Mbok ya promosinya lebih jauh, masa di Kebumen aja nggak tahu kita gitu kan, mereka bilang gitu loh Bapak Ibu. Oh ya udah ya, oh, berarti kita ini bagian untuk mempromosikan hal yang baik gitu ya. Dimana mungkin, mohon maaf karena saya di swasta itu ya, berapa di sana ya 70 juta misalnya gitu ya. Kok malakin bener sih setelah saya membandingkan loh ya, bandingkan sendiri gitu ya. Saya sampai bingung, saya kan juga praktek sekarang Bapak Ibu ya. Jadi sampai praktek tuh ngeresepin obat itu. Obat kok 20 biji harga obat kolesterol. Ini bener nih harganya cuma 20.000 nih total. Apa maaf 2.000 total. 2.000. Hah? 10 biji berarti satunya kan 200 rupiah Pak. Saya tanya kan bagian farmasi ini gimana? Ya memang segitu harganya dok. Kalian cari obat besok yang lebih bagus lagi, mereknya saya bilang. Ya ini memang fungsinya udah dapat gitu ya. Fungsinya udah dapat, cuma ini kalau nanti di mata prudensial ini bener obat apa enggak gitu. Gitu kan. Saking harganya lebih murah dari bakwan gitu. Iya Bu, betul. Direktur operasional saya yang lama, Bu Dewi namanya kan, dia tinggal di mana ya? Kita pernah ke sana kan? Nah, beliau kontrolnya selalu ke kita. Sekarang naik kereta api 2 bulan sekali, apa kontrol ke kita Bu? Karena itu tadi ya murah biayanya, beliau juga sambil plesir ke sana kan? Gitu. Jadi Sebetulnya dok, kenapa alasan di sini itu mahal? Iya. Terutama Jakarta, ya. Karena rumah sakit itu bayar merek. Betul. Misalnya Siloam harus bayar Siloam Group itu kan Franchise-nya ya. dia bayar franchise-nya. Iya. Satu, dua. Sewanya juga. Yang punya rumah sakit itu rata-rata developer. Betul. Jadi otak dia itu apa? Otak bisnis. Iya. Rumah sakit. Betul. Jadi dia kasih lagi on top marginnya di situ. Ya. Kalau rumah sakit pemerintah rata-rata itu berapa dari hospital ya dia ambil margin sedikit lebih manusiawi lah. Iya. Betul. Kalau mereka ini rata-rata developer lipo yang punya Siloam, ya Iya. dia dapat di itunya, dia dapat di gedungnya, dia dibayar. Iya. Gitu loh. Kita harus mengerti caranya how the Iya. dunia ini bekerja. Betul. Makanya 10 biji 2.000 rupiah. Iya. Di Siloam bisa 10 biji 2 juta ya. Dan mereka makanya punya limitasi untuk merawat pasien BPJS karena pemerintah nggak mau bayar harga gila-gilaan dong. Gua tahu harganya. Iya betul Dia seperti tahu itu. harga rumah sakitnya berapa, Betul. harga obat kan ya semua Ya. jalur transportasi obat kan harus persetujuan Depkes. Iya betul Pak. Generik kali ya. Ya? Enggak Pak. Obat, obatnya generik atau obat? Mau generik mau paten Pak. Jadi ini ya kalau kita yang udah tahu ya, paham latar belakang seperti yang beliau bilang tadi. Contohnya aja Pak, Cat Lab Pak. Cat Lab. Alat Cat Lab itu sebelum Pak Menteri langsung negosiasi, ya, itu harganya rata-rata 20 M ke atas Pak. Terus Pak Menteri masuk, kan dia ngerain tim-tim ekonominya tuh nyelidikin proses bisnisnya agak dasar. Ternyata 8 M dapat Pak. Coba dari 20 M minimal, jadi alatnya. Coba itu kisarannya berapa itu sampai turun? Ya. Nah, karena basicnya saya dulu di swasta itu memang oriented. Kalau di sini embel-embelnya sudah kemanusiaan plus profit dikit aja Pak. Profit dikit nih gunanya supaya kita muter terus, supaya bisa lebih banyak melayani pasien termasuk yang pasien premium. Gitu. Gitu. Itu keunggulan kita. Sekarang saya pede Pak dengan tim-tim tuh. Susah ini ngalahin kita. Saya terus terang aja. Begitu tahun depan kita ada robotik AI, ya udahlah, tamat gitu. Dok, harus kalau rumah sakit pemerintah ini karena depannya buta. Ya, betul Pak. Kayak Lipo. Ya, betul. Ini kan model Ya. rumah makan. Ya itu harus jujur Pak kita akui. Bapak Ibu lihat ya tadi ya. Itu kondisi. Orang ngeliat, wah ini rumah sakit rumah gudeg gitu kan. Ya betul Pak. Nah betul. Tadi slide pertama itu nanti wajah kita sampai di tahun 2035 Bapak Ibu. Jadi kita cuma ada 4 tower besar itu.
dok. Ya. Terus kedua, dokter harus banyak ketemu dengan yang swasta ini. Oh ya, betul. Wamen, Betul. bahwa tahu kunci-kuncinya. Iya, setuju. Setuju. Sebenarnya rumah sakit pemerintah tuh saya kan waktu diundang di Fatmawati itu menghadirkan tim-tim dari swasta, teman-teman saya sendiri, saya suruh bicara waktu itu di situ. Kalian mau membunuh kami ya? Dia bilang gitu ke saya. Oh bukan, rumah sakit pemerintah itu mengembalikan, di mana negara maju rumah sakit pemerintah itu justru menjadi nomor 1 di Indonesia. Kita diapain terus nih gitu kan? Sekarang dibalik, kami juga kalau udah bagus, Bapak Ibu kalau ngerujuk ke kami gimana? Saya dulu jadi yang ngerujuk ke rumah sakit pemerintah, sakit kepala kita itu. Kalau rumah sakit kami, rumah sakit pemerintah bagus, Bapak Ibu nanti jadi perujuk, wah itu rasanya nyaman Bapak Ibu nanti, nggak dipimpong lah, apanya pokoknya. Dan lebih fair lah. Nah, lebih fair gitu ya. Kita juga sekarang bantu, ada Kemenkes sekarang harus wajib semua rumah sakit pemerintah itu mempunyai program pengampuan, membagi ilmunya Bapak Ibu. Nggak kita perang sendiri sekarang gitu. Jadi kalau kami dituduh membunuh rumah sakit yang lain, swasta enggak. Nah benar sih, gitu. Kita hanya ingin mengembalikan di mana Indonesia itu harus lebih berjaya ke depannya ya, dengan ya Malaysia tahu sendirilah kita susah nandinginya saat sekarang ini ya, dengan harga-harga yang seperti itu gitu, murah gitu. Mungkin dokter Widodo, Ya. maksudnya kalau kita lihat dari konstelasi obat dan tindakan, Malaysia penduduknya lebih rendah, kok bisa lebih murah daripada rumah sakit di sini? Itu kan nggak masuk akal. Ya. Berarti ada distorsi market di sini. Iya betul. Distorsi itu disebabkan apa? Karena tidak ada yang kasih tab ini. Ya Gitu betul. loh, sehingga swasta sakar PDW. Oh, Ya. Nah, swasta punya banknya dia. Betul, Lipo punya banknya, kreditnya sudah besar. Ya betul. Apa tanahnya kadang-kadang akuisisinya bayar nanti. Iya Ya. Terus kedua, biayanya dia sudah murah. betul Nah, betul. cuman dokter-dokter yang pinter-pinter diajak kepala dokternya kasih tempat kosnya lah itu. Iya. Dok, ini tak kasih ini, dokter perlu apa alatnya. Tapi kalau dilihat dari importasi alatnya mestinya sama. Lah, Sama, kenapa Pak, di sini sama. lebih mahal? Sama Pak. Karena Iya, di sini tuh dokter itu. sebenarnya justru ini saya bilang mungkin banyak ya, termasuk sebagian besar rakyat kita itu nuduh. Ini karena pajaknya lebih mahal. Betul, tapi itu tidak signifikan. Yang terjadi adalah basicnya trust. Nah, trust ini berkaitan dengan volume pasar, Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti tahu lah kalau masalah ini. Kalau volume pasarnya masih kecil, sementara kita menyediakan barang, harga yang keluar akan mahal. Nah, sekarang kita mengedukasi pasar nih. Kalau volume pasar semakin besar seperti di Malaysia, bisa banget kasih harga murah, bersaing banget kita dengan Malaysia. Masalahnya kita harus bangun trust lagi nih. Supaya yang lari ke Malaysia berobat kita nanti 1 juta orang misalnya berobat ke Suraji, wah itu harganya jauh lebih murah di Malaysia. Sebenarnya itu Bapak Ibu, bukan hanya masalah pajak. Percaya sama Iya. ini negara sendiri. Iya, bahkan Malaysia itu teman kami yang di Malaysia, ownernya di sana, direktur, dia buka sendiri. Dikira kami itu lebih pintar, lebih bagus, apa dia kasih tahu kami menyelundupkan obat dari India, obat yang tidak ada di Indonesia. Tapi di kami juga nggak ada, kami black market dari India. Harganya dia bilang gitu, obat-obat cancer gitu. Dia bilang gitu. Pasiennya Dokter Atomi, temannya di Malaysia nggak pede, kirim ke Suraji. Loh di sana ada Dokter Atomi itu lebih hebat dari saya gitu, kirim ke sana ke Suraji di Malaysia, temannya sendiri orang Malaysia. Persepsi Bapak Ibu. Ya, ya itu. Ini waktu masih ada nggak sih? Mungkin dokter bisa cerita kemarin yang dari Pro, Ya. jaminan dari Pro 109 juta, Uh. ya kan kita Oh, iya, dikasih betul, Pro betul, betul. tuh. Ini Betul. kami tak kasih kesempatan untuk ngecas 109 juta, jadinya berapa? Cuma 36 juta. Aku mau gimana nih kepala. Saya bilang sama orang keuangan ini gimana kalian nih. Tapi masih diam nih. Ini mau dikasih apa lagi nih? Jalan-jalan udah gitu kan. Apa pijet juga udah. Apa lagi tuh? Bingung saya. Harus apa namanya rumah sakit pemerintahnya kurang, servisnya. Ya betul Pak, betul, betul, betul. Jadi HO. Tadi pagi saya udah bilang, kami masih harus mengakui sarana prasarana kami dan alur pelayanan kami masih lemah. Nah, yang kami bisa lakukan sekarang adalah handling komplain yang sangat responsif. Bahkan saya ngawal dengan semua diri situ. Ada kekurangan kami, ya langsung aja bilang ke kami. Nah, kami buktikan itu tidak sampai 1 shift sudah. Apa misalnya kemarin ada yang minta,
ini handuknya kok kayak gini sih, digantung-gantung, harusnya kayak di hotel, digulung-gulung putih itu. Udah kami kirim langsung. Besoknya kami kirim handuk udah dilipat, apalagi gitu. Ya, sisir, sampai sisir Bapak Ibu. Ya mau pesan kayak bebek itu apa ya? Wedding. Ya. Ya. Dari Ya, betul. Orang melihat ya, waduh ini kok anduknya Swan brand, gitu kan, kayak anduknya Kuli gitu. Iya. Betul. Nah, kami itu sangat menerima sekali Bapak Ibu. Karena kenapa? Kan teman-teman di Suraji ini selama ini di bawah tempurung, Bu. Ya. Mereka merasa kelas A, ya masyarakat lah yang ke kami lah gitu. Kan kalian yang butuh gitu loh. Nah, sekarang tuh enggak. Saya sering ajak teman-teman jalan-jalan. Supaya mereka lihat nih loh, besar banget apa sekarang. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu ini sangat kami tunggu. Saya bilang ke teman-teman yang sebelumnya di komunitas, kami tidak mendoakan Bapak Ibu, klien Bapak Ibu itu sakit. Tetapi kalau ada gejala yang seringan apapun, ya teman-teman asuransi pasti paham lah. Kalau kita menunggu itu soal tahun depan, yang ada tambah parah, uang asuransi kesedot lebih besar. Ya kan kita kayak servis motor, mobil kita lah. Kalau kita jarang servis, sekali rusak puluhan juta habis kan. Dipelorot kita gitu, bisa turun mesin. Ini kami edukasinya gitu sekarang, seringan apapun gitu ya. Saya juga gitu. Ya apa ini? Udah langsung aja Dok, apa fisioterapi? Yes. Langsung sembuh gitu kan. Itu jauh lebih mudah gitu Bapak Ibu. Jadi mumpung kalau dengan kita yang kasih yang tawaran affordable, dan kami ingin Bapak Ibu juga menjadi duta di rumah sakit mengabarkan promosi yang baik seperti ini supaya apa ya, saling membantu tadi Bapak Ibu. Pak Ibu enak promosinya. Kalau nggak percaya kasih aja bilnya itu, nanti kan aku ya geleng-geleng kepala, ini gimana sih kalian ngitungnya, ini coba hitung ulang. Salah. Udah dimasukin semua. Pelayanan dong, pelayanan. Ya, pelayanan betul. Rumah sakit pemerintah yang kami keluhkan utamanya yaitu kadang-kadang arogan. Setuju. Dapat A terus kita jadi ngemis-ngemis, Iya. itu nggak benar juga. Setuju. Sekarang dokter kami Pak, dengan ada beberapa pasien premium black card ini bagus sekali sekarang. Mereka pamer sekarang, Dok, ini saya masuk hari Sabtu loh sekarang ini. Udah kirim foto, wih bagus dok. Biasanya ini dokter paling susah ini. Gitu kan, tiba-tiba dia kirim gitu kan. Karena saya juga promosi gitu. Ini loh dapat klien yang mohon maaf memang ini agak rewel tapi luar biasa ini, karena beliau ini kita cepat majunya gitu. Ya, saya kira itu. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Ang. Ini orang biaya cukai ya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Widodo. Terima kasih ya atas perkenannya datang ke kantor kami. Sebenarnya ini bagian dari solusi saya sebenarnya, karena dosa-dosa saya itu sebagian besar kan orang biaya cukai Pak. Oh iya. Di Jogja itu yang sekarang Jogja International Hospital udah nggak kerjasama, istilahnya reimburse. Jadi dia perlu biaya tambahan dulu kan, istilahnya nombokin dulu baru reimburse kan, itu kan perlu biaya besar. Nah dengan adanya begini saya mungkin nanti akan solusi ke teman-teman, kembaliin ke ini aja ke rumah sakit ini. Cuman dia kan ada image ya di PNS itu kalau rumah sakit swasta atau rumah sakit swasta itu kan bagus. Ini pemerintah jelek, itu pertama. Ya kan? Yang kedua ini kan jarak mungkin nanti kan. Karena kalau biaya cukai Jogja tuh di depan Mago pas tuh. Iya, betul, itu dekat rumah saya. Nah, kemarin itu kepala kantornya teman saya kena stroke. Nah sekarang diganti sama teman saya juga, dia juga punya kartu pro. Cuma memang kemarin saya sama Bicu udah koordinasi, karena waktunya mepet kita belum sempat ke sono. Kemungkinan nanti saya akan coba ya insya Allah ya, kalau misalkan jadi bisa edukasi ke kantor kami. Boleh tuh Pak. Nanti kita yang lagi OTW itu buat paket screening stroke. Nah. Itu kan paket ranap di screening stroke kan bisa ya. Iya. Ya, nanti dibuat aja. Itu apa ya? Sebenarnya kita sudah ada, cuma karena belum butuh paket, jadi belum kita promosikan. Oke. Itu insya Allah bisa mencegah lah, Iya. supaya tidak kena stroke-nya Pak. Iya betul. Karena kan polanya sekarang kebanyakan nih, kita usia aku ya bukan apa senior lah. Itu kebanyakan udah pernah kejadian. Iya. Beresiko. Nah, kemungkinan karena tadi ya teman-teman image-nya kalau lihat rumah sakit masa ini ya RCM misalkan kan jelek tuh, tapi kalau kenyataannya kan beda. Tuh. Iya. Nah, pada situ kan rumah sakit pemerintah nih, tapi kalau udah kerjaan rumah pro kan lebih bagus. Iya. Cuma betul. 20 menit kok nggak jauh itu. Iya. Saya juga siap. pernah ke situ gitu. Nah.
Itu aja. Terima kasih Pak Ang ini. Nanti kita sowan ke Bea Cukai Jogja udah ya kayak. Oh udah ya. Nanti dengan talk show seperti ini tapi ya. Yang sebelumnya kan belum. Oke. Itu tadi yang Ya. second opinion lewat Zoom aja kan? Jadi kita Bisa, kalau lewat Zoom bisa. tanya, Ya, teman-teman yang dari Purwokerto kemarin akan rencanakan lewat Zoom ini. Ya. Oke. Nah, ini Oh ini. juga. Jadi sudah kita jamin ya, yang di bawah 1 juta ini nggak ada, udah otomatis nol gitu ya. Itu Terus. maksudnya Purpren Saver tuh yang ini ya? Tambahan 4 juta. Yang sehat, ya. Yang bagus ya. Kita kan ada yang cuma 500, Betul. Kalau 4 juta ya dibayar dulu gitu loh. ada yang 10 juta harus bayar kan? Ya, itu diabsorpkan. Diabsorb sama rumah Ya, sakit. ya. Kalau billingnya di atas 100 Kalau Ya. billingnya di atas 100 juta, tapi kalau billingnya di bawah 100 juta, Ya, kita bayar 50%-nya. Ya, kalau 10 juta, 5 juta. Ya, masuk. Ya. Kayak bronze A itu kan 4 juta tuh. Jadi di cuma bayar 2 juta, kan bayar 2 juta. Ya, gitu ya. Silakan Bapak Ibu ini dimanfaatkan. Ya, saya pikir ini keuntungan buat nasabah Bapak Ibu nanti semuanya ya. Mereka akan semakin affordable dengan tawaran seperti ini. Nah, ini baru tower kami yang pertama Bapak Ibu, yang Cancer Center ini bulan Juli nanti diresmikan insya Allah dengan Presiden Prabowo. Kita nanti akan ada 4 tower Ibuana, tower apa saya apa itu ya. Ini totalnya itu sampai 2005 itu hampir 3 triliun untuk pembangunan ini semua ya. Dan ini memang bagian proyek mega proyek untuk master plan-nya Rumah Sakit Kemenkes salah satunya ini di Suraji. Suraji ini 4 diantara proyek untuk cancer center. Jadi ada hampir 40 rumah sakit vertikal itu Suraji, Manado, Medan sama Palembang yang dapat jatah ini. Nah, jadi Suraji ini mendapat kehormatan karena yang lain itu ada di kota besar sementara kita di kabupaten. Itu ini. Ya. Nah, ini OTW dalam waktu dekat beberapa bulan ke depan kita akan launching juga ini bersamaan dengan peresmian gedung pusat kanker kita. Ada Suraji Oncology Center itu yang akan diresmikan dan ini nanti juga akan diresmikan Spine and Pain Management Center walaupun kita sudah berjalan ya, cuma kita momentumnya kita akan buat nanti. Executive Night Clinic ini termasuk klinik anak 24 jam itu kita akan launching juga, ini lagi diramu karena dulu saya di swasta itu ya namanya Obskin dan anak itu ya menjadi primadona gitu ya. Untuk 24 jam saya itu mudah sekali dulu karena ya memang nyari gitu ya. Anak tidak main-main gitu. Dan Healthy Lounge ini kita juga melibatkan chef. Nah, karena bahan baku di Klaten itu murah sama dengan Jogja tapi enaknya ya silakan dicoba sendiri Pak. Di sana nggak ada di Indonesia tempat lain kayak bebek bacem. Mungkin orang dengarnya nggak enak gitu bebek bacem tapi coba dulu aja Bapak Ibu gitu ya. Waduh. Nah, apalagi apalagi saya sampai nggak hafal tuh Pak Dirut saya nggak hafal tuh pokoknya komposisi itu. Nah ini saya ada cerita nih. Jadi, jadi Klaten itu dikangeni oleh pejabat Kementerian Kesehatan kalau mereka buat acara itu. Sekarang tuh Mokek nginapnya di Jogja ya, acara di Sarjito. Tapi mampirnya khususnya kuliner tuh di Klaten, di kita. Itu karena mereka terngiang-ngiang itu rasanya, baik duriannya, bebeknya, apa macam-macam itu saya lupa ya. Ada satenya, tengklengnya macam-macam itu ya. Itu sering Mbak. Menkes itu aja kita 2 tahun ini beliau sudah 3 kali datang ke tempat kita. Presiden Jokowi udah jatuh bersamaan, di Rut BPJS sudah, di tempat lain tuh nggak ada yang pasang rekor seperti itu. Turut datang itu. Artinya kan kita menjadi istimewa gitu beberapa tahun terakhir ini. Murah lagi dong ya. Ini apa aja dikira rahasia gitu. Anaknya Pak Dirjen aja tuh dititipkan ke kami tuh coba. Ini anak saya ya titip situ ya. Tolong diapain? Itu ketemu saya gitu. Diapain tuh maksudnya di servis gitu ya. Dia betah gitu kan. Berendam di mana kuliner gitu. Ya gitu. Saking itunya enak di sana gitu. Gak usah naik lagi. Ini kita rencanakan insya Allah tahun depan kalau tidak ada kendala. Jadi rumah sakit Kementerian Kesehatan itu sekarang hanya ditanggung hanya gaji pokok untuk ASN yang sekitar 3-4 juta. Lainnya kami seperti rumah sakit swasta sekarang menghidupi diri sendiri
ya beli barang itu kalau barangnya apa masih bisa jangkau kita pakai uang kita sendiri. Jadi teman-teman tuh lebih merasa memiliki sebagai membutuhkan gitu, membutuhkan pasar gitu, membutuhkan masyarakat. Satu-satunya di Indonesia nanti. Ya, ini mudah-mudahan ya. Ini di road kami sudah konsen ini. Iya, Pak. Nah, ini ada Mbak Aining mana? Mbak Aining ya. Mbak Aining nih nurse, beliau udah sangat paham dengan pelayanan. Beliau di tim IGD kita ya, tapi nanti bentar lagi mungkin full timer. Beda ya semua di foto ya? Ini Mas Doni. Doni, jadi beliau ini kita khususkan untuk key person untuk private insurance ya, kliennya Bapak Ibu nanti bisa langsung ke beliau. Escort. Kami juga sudah menyiapkan escort internal, jadi kami benar-benar menonton lah, karena dari swasta, branding ke swasta. Betul gitu. Kita ada di belakang ini ada tim medical advisor ya 24 jam juga, dan itu juga kami langsung di situ Pak. Apa coaching, ngamati segala macam ya. Nah, jadi silakan nanti sama beliau-beliau ini, Mas Doni sama Mbak Aining. Kalau mau perkenalan dulu silakan. Oke, baik, salam kenal Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Doni Kuncoro. Luar biasa ya. Boleh tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke. Semangatnya luar biasa. Dekun boleh. Senyal jangan ujungnya ya, coro jangan. Jangan ya Bu ya. Jangan. Itu jangan ya Bu ya. Oke. Saya di sini background saya adalah seorang perawat ICU. Nanti apabila Bapak Ibu mengirimkan pasien kepada kami, akan kami bantu kawal dari PMN ya, dari awal diagnosis, penerbitan LMA sampai dengan jaminan akhir. Nah, pasti akan kita optimalisasikan apa yang sesuai dengan indikasi pasien seperti itu. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Oke. In company ada jargon enggak ya? Ada apa tuh, boleh tahu? Apa? KKMC? Ada apa? Ininya jargonnya ada? Oh, belum dibikin ya? Oke. Oke, nanti kabar? kalau saya tanya apa kabar, jawabnya Bapak Ibu? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Oke. People quality. Oke, siap. Ini baru latihan tapi udah semangat ya. Saya ini ya, saya mulai ya. Oke. Apa kabar semuanya? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. People quality. Wih, luar biasa sekali. Baik, sebenarnya ini tuh saya kalau mau spill secara usia ya, saya kelahiran 93 gitu ya. Ternyata nggak ada bedanya gitu ya. Saya sama Mas Doni ini sama-sama 93, tapi begitu berhadapan dengan Bapak Ibu semua, usia itu tidak. Oh sama ya bener. Luar biasa sekali ya semangatnya ya. Baik, mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Nur Aining Samawati, biasa dipanggil Aining ya Bapak Ibu ya. Iya. Tapi kalau lebih mudah manggil Nur juga nggak apa-apa gitu ya. Karena kan Klaten itu kan Klaten bersinar. Kalau ingat Nur itu kan artinya bersinar ya, itu bisa. Oh, bersinar. Iya. Boleh. Masuk ya. Oke, nanti ini kami selaku dari akun private insurance akan dengan senang hati nanti menyambut Bapak Ibu semua di Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro Klaten, gitu ya. Jadi kalau saya backgroundnya, kalau Mas Doni perawat ICU, saya juga nggak kalah sangar ya. Saya juga perawat tapi di IGD, gitu ya. IGD, instalasi gawat darurat, gitu nggih. Jadi nanti ini memang himbauan dari internal. Jadi kalau untuk pasien-pasien pro supaya tidak repot, silahkan bisa di IGD-kan. Nah, nanti akan bertemu dengan saya. Gitu ya. Jadi jangan repot-repot. Karena kan kalau kita mau sakit manapun, kalau selama dia ada orang dalam itu kan lebih smooth gitu ya, lebih punya jalan tol. Nah, nanti kami siap menjadi orang dalam itu. Kita jalan tolnya gitu ya. Luar biasa. Jangan biarkan kami di rumah sakit itu gabut ya Bapak Ibu ya. Beri kita kerja gitu ya. Harus beri kita kerjaan gitu ya. Oke. Iya, boleh. Oke, langsung nanti.
ya. Jadi jangan, aduh ketemunya di mana nih sama Aining sama Mas Doni. Nanti ke IGD langsung saya sambut, betul ya. Tapi nganter pasien aja ya. Di sini kita mendoakan semuanya sehat selalu ya. Tapi karena mungkin kan ada nasabah-nasabah yang sudah mengambil program kesehatannya, daripada nggak dimanfaatkan, boleh ke rumah sakit kami. Gitu ya. Untuk harga tadi sudah disampaikan sama Pak Dirmet, Pak Widodo bahwa kita harganya kompetitif. Gitu. Jadi silakan dibuktikan, jangan hanya percaya lewat omongan, gitu ya. Iya kan? Bener kan? Maksudnya itu. Jadi kalau sedikit share ya, kalau selama ini kan kita roadshow gitu ya, kita pergi ke Purwokerto, kita pergi keluar kota, itu pasti persiapan ke Semarang. Kemudian kita persiapannya selalu deg-degan, aduh nanti kita datang ke perusahaan, ke agensi itu dia orang-orangnya seperti apa nih, kaku-kaku galak-galak enggak nih gitu kan. Begitu nih sampai di Sopodel Tower, kita masuk kayak nuansanya kayak di rumah ya. Saya takutnya, meskipun suami saya kan kerjanya, mohon maaf ya Pak, saya sudah bersuami gitu ya Pak. Hardi. Kan tadi tanya di mana kan? Meskipun nih, saya ulangi, meskipun suami saya kan Pak, tetap nanti saya layani gitu ya, profesional gitu ya. Meskipun suami saya ada di Jakarta Pusat, yang mungkin bisa menyebabkan saya nggak mau pulang ya, tapi dengan disambut oleh tim in company ini dengan hangat, itu bikin saya makin nggak mau pulang loh Bapak Ibu. Hati-hati, saya jadi takut nih, tak extend lagi nih tiket pesawatnya nanti gitu ya. Mungkin seperti itu ya, nanti kita tunggu kedatangannya nanti di tanggal 28 April ya. Ya, 28 April nanti kami berdua yang siap mendampingi Bapak Ibu semua. Enggak, Pak, maksudnya gitu. Nanti siapa? Oke. Kalau saya mau yang justru Oke, baik. enak itu. Sekretom, ya. Oke, siap Bapak. Oke. Enggak langsung bikin ini, jadi Pak begitu datang kita bisa sesuaikan waktunya. Nah nanti teman-teman yang lain yang mau mungkin yang ibu ada atau apa ya, ini apa kesana sebentar, 3-4 jam balik. Oke, baik. Nanti bisa kita atur Bapak. Nanti kita minta data diri, kartunya. Ya. Oke, baik, siap. Oh. Kereta atau pesawat ini? Saya mau nanti sampai Jogja. Kalau pesawat sudah biasa kan Pak, boleh sekali-kali coba kereta deh. Oke. Yang eksekutif. Mantap. Bagus loh itu loh. Cara belok-belokinnya bagus ya. Eksekutif atau sekarang ada kereta wisata ya Bapak Ibu. Tapi cek dulu mampir Klaten nggak? Tapi kalau eksekutif itu mampir Klaten. Langsung aja di Klaten. Iya, ada Pak. Nanti kan kita Ya. Oke, terima kasih Mbak Ening, Mas Doni. Saya kira ini saja mungkin. Oh ada, silakan Ibu, silakan Ibu. Oh, ini pasti yang saya itu tuh.